dengan ilmu pengetahuan yang kau miliki, walaupun tidak memiliki sayap, tapi bisa terbang. Bagaimana caranya? Naik pesawat. Walaupun tidak memiliki ekor dan sirip, tidak memiliki insang, tapi bisa berenang. Bagaimana caranya? Naik ke tinting. Coba. Bantu ya, tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baru SMP 6 ini. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa azimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari yang cerah ini kembali kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat iman yang paling utama. Sehingga kita sama-sama hadir di tengah-tengah sekolah kita yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini, untuk kembali melaksanakan rutinitas kita sebagai pelajar, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Menuntut ilmu kita, mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal hidup kita dunia, bekal juga hidup kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Ayo sama-sama. 1, 2 mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra, wa man shalla alayya asra sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah kataballahu lahu baina ainaihi bara'ata minan nifaq wa bara'ata minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'as syuhada. Siapa-siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah bersolawat padanya 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, kata Rasulullah, maka Allah kepadanya 100 kali. Dan siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, kata Rasulullah, maka ditulis di antara kedua matanya. 1 tulisan itu berbunyi bebas daripada munafik, yang kedua tulisan itu berbunyi bebas daripada api neraka. Alhamdulillah. Wa askanahu yaumal qiyamati ma'as syuhada. Nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Mau adik-adik semuanya masuk surga bersama dengan orang-orang mati syahid? Mau ya? Sudah siap masuk surga? Siap? Nah, mati. Belum ya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, anandaku semuanya. Ya. Kita datang ke sekolah ini untuk menuntut ilmu pengetahuan. Luruskan niat kita datang ke sekolah ya, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Artinya apa? Hadirin sekalian, Bapak Ibu guru, anandaku semuanya,
Kalau kita menuju ke sekolah, menuntut ilmu, seolah kita sedang menuju ke surganya Allah. Allah mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Duduk anandaku semuanya di dalam kelas, mendengarkan pelajaran dari Bapak Ibu Guru, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Berarti anandaku semuanya seolah sedang duduk di taman-taman surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pahami dulu ini, sehingga yang pergi ke sekolah tidak ada lagi yang panjat-panjat pagar, tidak ada lagi yang dikejar-kejar sama Bapak Ibu Guru, tidak ada lagi yang dikejar-kejar sama Pak Satpam. Ya, kenapa? Karena paham bahwa pergi sekolah tujuannya adalah surga. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa saja yang mau bahagia dunia, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan siapa yang mau bahagia akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan siapa saja yang mau bahagia dua-duanya, mau bahagia dunia, mau juga bahagia akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu sangat bermanfaat. Kalau mau diperhatikan itu orang yang ngomong juga berbeda itu kualitasnya. Antara yang berilmu berbicara dengan orang tidak berilmu berbicara. Beda, bisa diperhatikan. Ya, anak-anak sekarang di luar sana yang tidak pernah masuk sekolah, itu kalau bicara sama temannya biasa temannya tersinggung. Ya, nawarin saja apa itu jambu monyet, ditawarin temannya, apakah kamu mau makan jambu monyet? Iya, orang tidak sekolah, wajar kan? Tapi kalau orang sekolah, apakah kamu mau makan jambu monyet? Nah, itu orang sekolah. Tapi kalau tidak sekolah, begitu jadinya. Suka kokah makan jambu monyet? Nah, orang tidak sekolah. Tapi kalau orang sekolah tidak begitu bahasanya. Nah, makan bisa unyi-unyi. Berbeda kualitasnya. Itu kalau punya ilmu pengetahuan. Nah, suka ke orang. Nah, senang ke orang. Ya, tutur kata kita terjaga. Ngomong kita sopan, adem ayem rasanya hatinya orang kalau kita ngomong dengannya. Banyak itu orang kalau ngomong belum selesai ngomongnya sakit di telinganya orang dengari. Panggil temannya, mau ke mana baga? Orang tidak masuk sekolah itu. Kalau anak SMP 6 tidak ada yang begitu. Pak ini panggil temannya, mau ke mana pintar? Oh, anak SMP 6 ini. Ya, SMP 6. Kalau ada yang panggil temannya, jangan kok begitu baga. Nanti temannya nak balas, iyo ji beleng, ditahu ji. Orang-orang tidak sekolah ini. Ya, tidak bahagia orang hidupnya seperti ini. Ketemu sama temannya baga, ketemu sama temannya yang lain beleng. Nah, makanya rajin sekolah nak semuanya. Ya, rajin sekolah supaya menjadi leader tomorrow. Bahasa letupanya, student today, leader tomorrow. Kalau orang kan begitu, kalau orang Amerika kilo 9 ngomong. Pokoknya ini semua calon-calon pemimpin, maka siapkan dirimu nak mulai dari sekarang. Ya, dengan ilmu pengetahuan yang kau miliki, walaupun tidak memiliki sayap, tapi bisa terbang. Bagaimana caranya? Naik pesawat. Walaupun tidak memiliki ekor dan sirip, tidak memiliki insang, tapi bisa berenang. Bagaimana caranya? Naik ke tinting. Coba. Yang bikin pesawat kan karena dia cerdas, karena dia pintar. Yang bikin ke tinting
Coba, kalau kita disuruh bikin katinting, bikin kapal-kapal, mana bisa bikin kapal-kapal laut? Ya, kalau bukan orang-orang cerdas. Maka anak-anakku sekalian, rajin-rajinlah belajar. Ya, ikhlas belajar, disiplin, jangan suka terlambat. Lebih baik siswa yang nunggu bapak ibu gurunya dalam kelas daripada bapak ibu guru yang harus tunggu iki. Supaya ilmu itu barokah. Kenapa bisa barokah? Kalau anak-anak sudah di dalam kelas, bapak ibu guru datang di belakang, kemudian tenang bapak ibu gurunya, tidak ada lagi yang ditunggu-tunggu. Tidak keluar tanduknya pak guru, tidak keluar tanduknya ibu guru. Ngerti ki? Hah? Iya. Kenapa? Karena anak-anaknya duluan menunggu, sopan. Nah, kalau sudah bapak ibu guru tenang, makin ikhlas dia mengajar. Tahu namanya ikhlas? Nah, tahu. Bagaimana contohnya, Ustaz? Masuk kamar mandi, sakit perut, keluar, itu ikhlas sekali. Hah? Biar bagaimana besarnya keluar di sana, asal keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Itu ikhlas. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Plong. Bapak ibu guru mengajar. Maka insya Allah kalau seperti ini bapak ibu guru terselip dalam hatinya, walau dia tidak angkat tangan, tapi dalam hatinya, mudah-mudahan kau semua anandaku jadi anak-anak yang sukses dunia hidupmu, terlebih lagi sukses akhiratmu. Amin ya rabbal alamin. Begitu bapak ibu guru tanah, biar tidak doakan di depan tak, tapi dalam hatinya berdoai. Kenapa? Plong hatinya. Jadi anandaku semuanya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah, kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Niscaya sungguh Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu pengetahuan. Itu lebih tinggi derajatnya. Ya, orang-orang yang berilmu daripada orang tidak berilmu. Ya. Yang jadi wali kota orang pintar, jadi bapak ibu guru orang pintar, jadi kepala sekolah orang hebat, orang pintar, jadi pak camat, ibu camat orang pintar, jadi presiden orang pintar. Orang pintar semua itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak masuk sekolah, daripada orang yang pergi masuk sekolah tapi tinggal bang di belakang pagar. Begitu. Jadi Allah yang berjanji ini nak lebih tinggi derajatnya. Ada orang kodong kerja dari pagi jam 7:30 baru pulang jam 5 sore, tapi penghasilannya justru lebih banyak orang yang kerjanya hanya 1 jam ji. Kenapa? Memang Allah yang sudah berjanji dalam Al-Quran ditinggikan derajatnya. 1 jam dia kerja, hasilnya lebih banyak daripada orang yang kerja sepanjang hari. Percaya atau tidak nak? Percaya. Percaya. Ya. Nah, Pak Beca, ada yang cita-citanya mau jadi Pak Beca? Ada. Pulang kampung memang mi. Kalau di sini tidak ada. Semua cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Ada yang laki-laki tidak boleh jadi poluan ya? Tidak boleh. Perempuan boleh jadi poluan. Boleh. Oh, yang begitu-gitu cita-citanya mantap. Kemudian anandaku semuanya, kalau kita berilmu pengetahuan, jangan lupa agama harus ikut. Silakan kita belajar ilmu dunia tinggi-tinggi, jangan lupa ilmu agama harus ikut. Karena itu yang menjadi filter, itu yang menjadi saringan, supaya kita tidak melampaui batas, supaya tidak keluar kita dari koridor yang telah digariskan oleh Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka salah satunya ini nih, kita belajar begini, ini pelajaran ilmu agama. Kita sholat duha, kita doa, itu sholat duha mendatangkan rezeki, meminta rezeki kepada Allah, minta kemudahan dari segala urusan kita. Jadi ilmu agama tidak boleh lupa. Ya. Bahaya kalau tidak tahu ilmu agama. Terutama anandaku semuanya, sholat. Pintar maki sholat semua toh? Ada yang sholat tidak sholat subuh tadi? Ada. Wah, bagus ini, jujur. Kenapa tidak sholat subuh?
Lambat bangun. Dengar, kalau sholat subuh, lapas niatnya tepat waktu, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal ada al ta'ala. Kalau jadi makmum, makmumal lillahi ta'ala. Tapi kalau terlambat bangun, sholat subuh niatnya beda lagi, Bu. Bukan lagi usolli fardhos subhi. Sholat, silahkan sholat, tapi niatnya usolli fardhal makuttu rak'ataini. Begitu. Nah, yang bangun-bangun jam 6:30 ini, usahakan besok jangan lagi bangun jam 6:30 ya. Bangun cepat-cepat. Sholat, perhatikan. Sholatnya ilmu agama itu. Ya. Jangan sampai besok lusa di kampungmu, di kotamu atau tetangga rumahmu situ ada masjid, Pak imamnya sakit, kau disuruh maju, kau anak sekolah. 2 orang kau di situ anak sekolah, yang satu bilang, kita bami. Yang satunya, kita bami. Aku tak bisa aja. Aku tak bisa aja. Yang satu lalu bilang, saya beranikah saya sebenarnya, tapi tidak aku tahu. Tidak aku tahu baca-bacanya. Yang satu lagi bilang, ku tahu baca-bacanya saya, tapi tidak berani, Kak. Bagaimana nih kalau begini? Tidak jadi orang sholat. Makanya anak-anakku, kalau sekolah ilmu agama jangan pernah dilupakan. Ilmu dunia silahkan, kalian otakmu boleh Amerika, tapi hatimu tetap Makkah. Bahasamu boleh yes, no, go. Tetapi jangan lupa Al-Quran yang menjadi pedomanmu hidup. Nah, baik, Bapak Ibu guru sekalian, anandaku semuanya, ini matahari sudah makin menyengat. Saya kira cukup sekian barangkali apa yang sempat saya sampaikan pada tausiah kali ini. Sebagai kesimpulannya, bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan tinggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Orang berilmu dan beriman lebih baik kehidupannya insya Allah dibanding orang yang tidak berilmu sama sekali.